Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah PTD SDN 2 Gabus Wetan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Gabus Wetan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, hidayahnya kita bisa berkumpul di acara kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga berkah yang pancurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kita kepada umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, yang kelima yaitu penutup. Baik, langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah PTD SDN 2 Gabus Wetan, kepadanya Ibu Haji Louis Nurayati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1 SDN 2 Gabus Wetan dalam rangka pemaparan diseminasi budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Eri Puspitasari. Ini merupakan salah satu tugas dari Ibu Eri sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, saya mengajak pada Bapak Ibu semuanya, mari kita dengarkan apa-apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Eri. Semoga nantinya ini bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya untuk budaya disiplin di SDN Negeri 2 Gabus Wetan. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haji Louis atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu mengenal kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Eri Puspitasari MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang ini kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Ois Nurhayati SPD, yang dalam hari ini juga beliau akan menjalani masa purna tugas. Semoga Ibu Ois diberikan kesehatan, keberkahan selalu, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kami panjatkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas nikmat sehat jasmani dan rohaninya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya, tidak ada maksud saya berdiri di sini untuk menggurui, apalagi untuk merasa yang lebih pintar. Tidak, Bapak Ibu. Ini merupakan tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu mengenai penyebaran pemahaman dan pengenalan budaya positif di sekolah.
Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta UPTD SD Negeri 2 Labus Wetan. Untuk diseminasi hari ini ada 7 konsep utama mengenai budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Yang pertama saya akan memaparkan mengenai pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya itu Bapak Ibu, sekarang itu kita belajar itu student center. Jadi yang kemarin kita belajar itu kan pembelajaran berpihak kepada guru, sekarang kita dirubah. Jadi murid yang menjadi center kita belajar. Jadi dengan keberaneka-ragaman karakter murid, kemudian guru itu harus menggali kemampuan si anak itu, karena mereka itu tidak sama ya, ada berbeda-beda karakter. Ada yang misalkan pintar di matematika atau pintar dalam bidang olahraga, ada bidang kesenian. Nah, tinggal nanti kesananya itu guru menggali. Jadi intinya semua murid itu pintar semua, tidak ada yang bodoh Bapak Ibu. Apalagi kita sekarang itu kan akan berganti kurikulum merdeka. Di sana ada kalimat siswa itu harus menjadi profil pelajar Pancasila, yang mana dalam kurikulum merdeka kemarin kita sudah ada sosialisasinya, yaitu ada 6 dimensi. Siapa yang hafal Bapak Ibu? Di sini ada ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu apa saja Bu Ayu? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima mandiri, dan yang keenam bernalar kritis. Nah, kemudian selanjutnya mengenai disiplin positif Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu yaitu disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya begini Bapak Ibu, kita nanti akan mulai ke anak itu mengenalkan disiplin positif itu, ke anak harus mempunyai kesadaran dari dirinya sendiri, jangan dari paksaan dari luar seperti itu. Nah, ini contoh salah satunya budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebenarnya sudah ada ya banyak contoh, ini salah satunya saja. Ada 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, mungkin di sekolah kita ya Bapak Ibu masih banyak yang perlu kita ibaratnya perbaiki lagi, termasuk untuk diri saya sendiri pribadi ya. Karena untuk melakukan 5S ini banyak belum semuanya bisa terwujud ya. Minimalnya kita bisa menyapa anak murid kita di depan kelas masing-masing walaupun tidak di gerbang sekolah. Kemudian motivasi perilaku manusia ya. Setelah tadi budaya positif,
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di antaranya yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia itu takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasinya itu dari luar. Anak-anak itu takut melakukan pelanggaran ketika takut dihukum misalkan. Jadi bukan kesadaran dari diri sendiri. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga sama, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Motivasi ini juga masih merupakan motivasi ekstrinsik, artinya masih belum sadar dari dirinya sendiri. Ketika dia melakukan peraturan, mentaati peraturan, dia hanya berharap nanti suatu saat dapat imbalan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu siswa bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Kira-kira Bapak Ibu setuju yang mana ya? Motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Intrinsik ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bisa mengenalkan ke anak itu bahwa motivasi intrinsik yang lebih penting daripada ekstrinsik ya. Kemudian selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Di sini ada dua identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Mungkin pembelajaran kita sebagai pendidik yang kemarin-kemarin itu masih menerapkan ke anak siswa itu mengenai hukuman ya. Padahal hukuman itu ya banyak gagalnya. Di antaranya itu yang pertama menyakitkan. Anak ketika mendapat hukuman itu merasa sakit, walaupun mungkin bukan sakit fisik, dia akan sakit psikis, mentalnya. Misalkan ada siswa melakukan kesalahan, si guru langsung mengatakan kamu bodoh ya. Nah, itu nanti si anak itu akan terngiang sampai besar pun akan itu ibu guru itu pernah mengatakan saya bodoh. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Kemudian tidak nyaman ya. Ketika dikatakan bodoh si anak itu tidak nyaman ya. Kemudian yang ketiga murid juga menjadi takut ya, menjadi takut karena dikatakan bodoh ya. Kemudian juga memaksa. Artinya memaksa itu bukan dari keinginannya sendiri seperti itu ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ujung-ujungnya karena takut dihukum, jadi si murid itu ketika melakukan kesalahan dia akan menyembunyikan, akhirnya timbulnya jadi anak yang tukang bohong ya, karena takut dihukum. Kemudian yang terakhir murid menjadi rendah diri. Tadi ya contohnya ketika dikatakan bodoh, si anak itu tidak percaya diri karena dia akan merasa selamanya terngiang bahwa saya ini bodoh ya. Kemudian selanjutnya ketika si anak itu mendapat penghargaan ya, boleh Bapak Ibu kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, tetapi dilihat situasi dan kondisinya ya. Karena di sini ya penghargaan itu setelah setelah saya tahu dari pembelajaran CGP yang kemarin, yaitu yang pertama itu ternyata tidak efektif. Ketika kita memberikan penghargaan ke anak itu tidak efektif. Jadi si anak itu ya seperti itu, ketika melakukan sesuatu masih berbentuknya itu ekstrinsik, kesadaran dari luar. Saya pengen mendapat penghargaan nih dari ibu guru. Jadi bukan motivasinya dari diri sendiri, masih dari luar. Nah, kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan, misalkan ke salah satu murid ada yang pintar, misalkan si A, Ibu kasih pujian, kamu pintar nak, kamu ini, atau Bapak Ibu memberikan hadiah. Nah, itu membuat iri yang lainnya. Nah, jadi anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa iri dengan melihat temannya yang mendapatkan penghargaan, walaupun yang mendapat penghargaan itu mempunyai
kelebihan tertentu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, si anak itu nanti akan bangga karena bisa jadi nanti timbul rasa sombong dan dia tidak akan memikirkan untuk lebih baik lagi karena saya udah dapat penghargaan, udah tidak usah ini lagi gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi hak untuk menghargai dirinya sendiri itu hilang karena tadi cuma dikasih penghargaan saja, tetapi dia tidak bangga kepada dirinya sendiri, lebih bangga dengan mendapat penghargaan. Selanjutnya. Nah, di sini ada pembelajaran baru mengenai konsep disiplin dengan identitas sukses. Bapak Ibu, yang kemarin kita melakukan hukuman, kemudian ada lagi konsekuensi. Ini konsekuensi itu lebih baik dari hukuman, ya. Di antaranya yaitu penguatannya itu jangka pendek, tapi masih jangka pendek, ya. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Misalkan kalau hukuman misalkan si anak melakukan kesalahan, kamu berdiri di depan kelas misalkan 10 menit. Nah, kalau kita menggunakan konsekuensi, kamu tidak apa-apa tidak berdiri di depan kelas, tapi ibu tambahkan ya tugas kamu yang tadinya 1 menjadi 3 kali lipat seperti itu. Nah, itu juga tidak boleh ya, walaupun lebih ringan dari hukuman. Kemudian yang selanjutnya ada stimulus dan respon. Nah, konsekuensi itu ada stimulus dan respon. Ketika anak melakukan pelanggaran, ketika dikasih hukuman kepada gurunya, nanti kamu akan begini ya. Nah, itu juga masih belum boleh ya. Kemudian selanjutnya, murid menghormati peraturan. Nah, itu seperti masih dipaksa dari gurunya karena harus menghormati peraturan. Nah, kemudian yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi si anak itu tidak diberikan kesempatan untuk memberikan kenapa dia melakukan kesalahan, karena sudah langsung dijatuhi konsekuensi sama gurunya. Nah, kemudian yang selanjutnya, identitas sukses yang paling bagus itu restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar kata-kata restitusi ya. Sebenarnya itu sama hukuman, cuman hukumannya itu ibaratnya itu lebih lebih bijak lagi dari yang kemarin-kemarin kita ketahui ya. Jadi antaranya yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika ada si anak melakukan kesalahan ya, guru itu tidak langsung menyalahkan ya, tetapi guru itu menanyakan, kenapa nak kamu melakukan kesalahan ya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika si anak sudah menyadari dia melakukan kesalahan, ditanya lagi sama gurunya, solusinya bagaimana nak supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, karena dirinya merasa dihargai sama gurunya, akhirnya murid itu merasa percaya diri gitu, dan dia juga menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, kemudian selanjutnya teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Ketika dia menyadari melakukan kesalahan, oh iya saya ini salah ketika melakukan ini. Oh, solusinya bagaimana? Nah, itu kan yang yang ini kan dari dianya sendiri gitu. Jadi kontrolnya itu ada sama anak itu sendiri ya, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi akhirnya ketika mengetahui kesalahannya, kemudian mengetahui solusinya, maka si anak juga bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya dan kemungkinan besar tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, mengenai konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi di sini ada pengertian restitusi dan ada ciri-cirinya. Pengertian restitusi di sini yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dalam kurung Boseni 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang bagaimana ya? Yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika si anak melakukan kesalahan, diingatkan supaya belajar dari kesalahan itu supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian memperbaiki hubungan antara, bisa jadi antara murid dengan guru, begitu juga sebaliknya. Kemudian adanya tawaran bukan paksaan. Ya tadi ketika guru menanyakan kamu melakukan kesalahan apa, terus nanti solusinya seperti apa, kan ditawarkan gitu. Nanti anak sendiri yang menjawabnya pengennya seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya si anak itu nanti habis melakukan kesalahan dia introspeksi ke dalam dirinya sendiri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada 5 macam kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, yang akan kita pelajari habis ini. Kemudian selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi nanti ketahuan karakter anak itu seperti apa ya ketika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika nanti si anak juga melakukan kesalahan yang lainnya lagi, dia akan mencari tahu apa ya solusinya gitu. Baru nanti kayak guru mah ibaratnya seperti membimbing gitu. Kamu maunya seperti apa? Kalau misalkan betul ya udah ya disepakati seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sudah diterapkan dari zaman dulu ya, waktu saya kecil juga guru-guru itu selalu ketika murid melakukan kesalahan pasti dihukum. Contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nih, misalkan ada kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, guru itu kalau yang guru sebagai penghukum dia akan langsung menghukum siswanya ya. Kamu berdiri misalkan di situ di depan bendera selama 10 menit. Kemudian yang kedua guru marah dan murid menjadi takut. Sepertinya hukuman ini bagus tidak Bapak Ibu buat murid-murid? Tidak ya, sepakat. Kemudian ada lagi konsekuensi ya. Konsekuensi biasanya guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Misalkan ada anak tidak mengerjakan PR, dan kamu mengerjakannya nanti istirahat dengan catatan misalkan dikerjakannya 3 kali lipat dari PR kamu. Misalkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Karena guru memberikan hukuman, akhirnya siswa itu menghormati peraturan ya. Tapi itu bukan kesadaran dari diri sendiri, melainkan dari instinktif karena takut kepada guru ya. Ini juga bagus tidak Bapak Ibu mengenai konsekuensi? Kurang bagus ya Bapak Ibu, sepakat. Nah sekarang ada lagi yang ketiga yaitu restitusi ya. Restitusi itu ketika ada siswa melakukan kesalahan, yang pertama yang akan guru lakukan yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Bapak Ibu mungkin baru mendengar ya kalimat keyakinan kelas itu apa ya. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kira-kira restitusi ini lebih baik dari hukuman dan konsekuensi tidak Bapak Ibu? Sepakat ya Bapak Ibu, berarti nanti kita tanamkan kepada murid-murid untuk selanjutnya itu ketika ada murid kita melakukan pelanggaran, kita akan memberikan restitusi. Nah, sekarang saya akan mengenalkan mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Keyakinan kelas ini tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap guru.
Nah, keyakinan kelas ini disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Sebenarnya Bapak Ibu, ini sebagai saya juga baru mengenalnya setelah mengikuti CGP ya. Yang dinamakan keyakinan kelas itu intinya sama dengan tata tertib atau peraturan. Tetapi perbedaannya kalau peraturan atau tata tertib yang membuat siapa Bapak Ibu? Guru atau siswa? Gurunya ya. Yang kemarin kan dipasang ya di kelas masing-masing ada tata tertib siswa, tata tertib guru. Nah, itu kan yang membuat guru ya. Nah, sekarang kita ubah menjadi budaya positif. Nanti setiap tahun ajaran baru, walaupun sekarang mungkin kan masih dalam semester 2 masih baru ya, kita boleh masing-masing kelas itu antara wali muridnya dengan muridnya itu dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Artinya masing-masing kelas membuat peraturan kelas yang nanti kesananya akan ditaati oleh siswa dan guru itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh membuat keyakinan kelas ya. Jadi yang sudah saya praktekkan kemarin di kelas 3, guru memberikan materi dulu mengenai keyakinan kelas. Kita kelasnya mau ada aturan seperti apa ya? Contohnya misalkan datang tepat waktu, kemudian misalkan jujur dalam bertindak, kemudian misalkan kalau ke kamar kecil harus minta izin, seperti itu dan lain-lain. Ya, nanti si anak itu diberikan kertas, dikasih kertas satu-satu. Nanti si anak itu menulis apa keinginannya seperti itu. Nanti suruh maju satu-satu ke depan dan nanti kita sepakati bersama. Coba lihat Bu itunya contohnya. Ini trik videonya tuh. Kan anak itu kan macam-macam pengennya ya Bapak Ibu, pengennya peraturan begini. Kita dengarkan dulu ya. Nanti kalau sudah selesai semua baru kita sebagai pendidik, sebagai guru nanti mengurutkan gitu yang penting-pentingnya apa gitu. Ya Bapak Ibu, contohnya seperti itu ya dalam kita membuat keyakinan kelas. Jadi semua anak itu diberikan hak untuk mengeluarkan keinginannya seperti itu. Nanti kalau sudah selesai semua, kita sebagai guru nanti menyusun gitu apa-apa yang jadi keinginan, keyakinan kelas dan kesepakatan antara murid dan siswa seperti itu dan ditempel di papan data seperti itu. Nanti ketika suatu saat ada anak yang melanggar peraturan itu, kita kembalikan lagi. Ini siapa yang membuat anak-anak? Kemarin kan kalian yang menginginkan kalau misalkan melanggar itu tidak boleh seperti itu ya. Selanjutnya kemudian segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu yaitu proses untuk menciptakan kondisi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam segitiga restitusi itu yang pertama yaitu ada menanyakan validasi tindakan yang salah ya. Kemudian Bapak Ibu kebalik ya, menstabilkan identitas dulu. Yang pertama menstabilkan identitas,
Kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memperlihatkan contoh praktek segitiga restitusi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, apa yang akan guru lakukan. Si anak ditanyakan validitas tindakan yang salah dan apa. Belajar baik aja ya. Kalau yang namanya manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Sama dengan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini ibu bukan mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu akan mencari solusi supaya aja tidak mencontek lagi. Nah, ada masih ingat tidak kesepakatan kelas waktu pertama masuk? Coba ada apa saja? Si anak ditanyakan mengenai keyakinan kelas. Jujur dalam bertindak, baik aja. Nah, jujur dalam bertindak itu perlu tidak untuk kita. Yakin perlu dikerahkan. Baik aja. Nah, kalau sudah tahu kalau jujur dalam bertindak itu kita, apa yang akan kita lakukan supaya tidak mencontek lagi? Belajar, kemudian mengerjakan semampunya, kemudian tadi berdoa kepada Allah, berarti harus percaya diri ya, tidak boleh mencontek sama teman ya. Baik aja. Nah, kalau sudah tahu apa yang akan Azra lakukan, sekarang pertanyaannya, kapan Azra akan melakukan perubahan itu? Baik Azra. Nah ya, mulai hari ini Azra akan melakukan perubahan, yaitu belajar, kemudian mengerjakan semampunya,
Yang pertama guru lakukan yaitu menstabilkan identitas. Jadi anak dipanggil ke kantor supaya teman-teman yang lain tidak tahu dan si anak tidak merasa malu juga. Sebelumnya ibu dengan tanya sekolah kalian itu berapa ya? Menanyakan validitas tindakan yang salah ke anak. Jadi seanak itu diberikan kesempatan kenapa dia melakukan kesalahan untuk mengungkapkan alasannya. Pasti pernah melakukan kesalahan, sama seperti yang ibu melakukan kesalahan, dia juga pernah melakukan kesalahan. Nah di sini ya ibu bukan mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu akan mencari solusi ya apa yang akan dilakukan supaya tidak datang terlambat lagi. Ya, pastinya tidak terlambat setelah waktu masuk awal. Kita gabungkan dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa antara siswa dan guru yang kemarin. Nah, ibu kan tanya disiplin dan tepat waktu itu diperlukan untuk kita apa tidak? Iya, yakin diperlukan. Baik ya. Kalau disiplin dan tepat waktu itu diperlukan untuk kita, nah bagaimana solusinya supaya tidak datang terlambat lagi? Tidurnya, nah tidur di awal jam 8 yang kemarin tidur. Si anak memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Nah, memberikan alarm supaya tidak terlambat lagi ya, baik ya. Nah setelah melakukan perubahan yaitu dengan tidur lebih awal dan memberikan alarm, sekarang pertanyaannya kapan ya akan melakukan perubahan itu? Mulai hari ini, baik setelah melakukan perubahan dan akan memulainya dari hari ini. Ibu yakin dengan perubahan yang akan lakukan, Tian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh, kebanggaan orang tua sekalian. Terima kasih, semangat. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Dan senang sekali belajar memahami dan mencari solusi masalah yang saya hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, itulah pembahasan diseminasi mengenai budaya positif dari saya. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Heri Puspitasari MPD yang sudah memaparkan penjelasan tentang diseminasi budaya positif yang begitu jelas. Tadi ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, disiplin, hukuman, konsekuensi, restitusi, dan lain sebagainya. Untuk acara yang selanjutnya itu tanya jawab. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Bu Heri, persilahkan. Ada yang mau bertanya?
Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya bertanya. Bu Eri, mohon maaf saya bertanya mengenai keyakinan kelas tadi. Jujur saya juga baru tahu setelah tadi dipaparkan oleh Ibu Eri. Nah, keyakinan kelas tadi itu bagaimana jika setelah diterapkan ternyata tidak ada perubahan sama sekali misalnya, dan bagaimana solusi yang Ibu Eri atau yang harus dilakukan oleh guru terhadap murid tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa atas pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan coba menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Anissa mengenai keyakinan kelas. Bagaimana katanya ketika keyakinan kelas sudah dibuat tetapi masih belum ada perubahan sama sekali ya, seperti itu. Bapak Ibu, apalagi ini kita mengenal peraturan baru ya, mungkin kata Bu Anis tadi baru dengar. Saya juga baru dengar Bu Anis. Alhamdulillah ketika saya mengikuti calon guru penggerak itu banyak ilmu yang saya dapat, banyak materi yang tidak saya peroleh dari yang dulu. Jadi sekarang lebih tahu lagi, dan sekarang ini tugas saya untuk memberikan sharing kepada teman-teman atau berkolaborasi untuk bersama-sama melaksanakan budaya positif di SD kita yang tercinta ini supaya lebih baik lagi. Baik Bu Anis, saya akan menjawab mengenai keyakinan yang kelas tadi. Ketika keyakinan kelas yang dibuat belum mencapai maksimal atau seperti itu saja, ya kita sebagai guru yang pertama harus bersabar ya. Itu mungkin yang ininya ya Pak Nuryo. Jadi intinya kita sebagai among ya, guru itu kan sebagai among, kita sudah menyampaikan apa yang kita ketahui agar anak itu lebih baik lagi. Minimalnya kita sudah memberikan pengetahuan ke siswa bahwa peraturan itu kan kita yang buat dari awal, itu bukan ibu loh yang membuat itu, tapi kita kan ketika membuat keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dan kalian setuju waktu itu. Nah, ketika kalian melakukan pelanggaran yang ada di dalam kesepakatan keyakinan kelas tadi, tinggal kalian maunya seperti apa ya. Nah, itu juga kan budaya positif itu kita harus terapkan itu untuk jangka panjang. Tidak bisa dalam ketika hari ini kita menyampaikan keyakinan kelas kepada anak itu harus bisa langsung menerapkannya gitu sekaligus, tidak bisa Bu. Jadi kita juga harus bertahap ya. Misalkan anak masih melanggar ini, ada lagi yang melanggar ini, padahal sudah dibuat keyakinan kelas, padahal mereka sendiri yang ininya, ya tidak apa-apa Bu. Seperti kita tarik ulur main layangan gitu. Namanya anak-anak kan harus selalu sabar untuk mengingatkan dan memberi dorongan motivasi dari dirinya sendiri supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nanti ketika si anak itu sudah mulai timbul kesadaran dari dirinya sendiri, dia nanti lama-lama akan melaksanakan budaya positif itu seperti magnet gitu. Jadi tidak ada unsur paksaan dari luar lagi. Jadi intinya itu bersabar dan terus menerus dilakukan Bu Anis, jangan sekali saja. Terima kasih seperti itu ya. Terima kasih. Sudah cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya? Mangga. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Haji, rekan guru, dan Bu Eri selaku calon guru penggerak. Yang ingin saya tanyakan mengenai budaya positif ya Bu Eri ya, kaitannya dengan sekarang kan ketika pembagian buku raport gitu, untuk penulisan ranking itu kan
Terima kasih Pak Waluyo atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, ya ini juga pembelajaran baru untuk kita semuanya. Saya pribadi untuk tahun ajaran kemarin ke anak itu masih memberikan peringkat Pak, karena belum tahu bahwa memberikan peringkat itu sama juga memberikan hukuman katanya Pak, seperti itu ya. Jadi kita setelah sekarang kita tahu bahwa pemberian ranking itu tidak boleh kita masukkan ke dalam rapor anak itu, ya kita harus laksanakan. Kenapa alasannya? Jadi setelah saya mempelajari mengenai peringkat itu dimasukkan ke dalam rapor, memang kalau yang juara 1 senang ya Pak. Oh juara 1 ya senang, minimalnya 1 sampai 10 lah. Oh anak saya, apalagi orang tuanya kan anaknya sapa dingin, jadi gurunya dilupakan ya. Kalau yang baik-baik itu biasanya oh ya anaknya kita ya, siapa dulu orang tuanya, seperti itu ya. Tapi setelah kita mempelajari budaya positif mengenai pemberian ranking itu tidak boleh, jadi alasannya seperti ini katanya Pak. Nanti ketika kita nanti kan di semester 2 kan ada pemberian rapor lagi ya Pak ya. Tetap saja di penilaian kita ada Pak urutan, maksudnya misalkan si A si B diurutkan dari 1 sampai terakhir ya. Tetapi yang tidak boleh itu dicantumkan ke dalam rapor ya. Kenapa seperti itu ya? Karena katanya pemberian ranking itu sama juga memberikan hukuman, terutama kepada anak-anak yang tidak mendapat prestasi. Contoh, misalkan si A mendapat juara 1, sedangkan si B misalkan mendapat peringkat terakhir, apalagi terakhir ya Pak. Nah itu Pak, secara otomatis si anak itu mendapat hukuman psikis Pak. Mungkin itu lebih kejam daripada fisik ya, hukuman fisik. Jadi si anak itu nanti sampai kapanpun akan terngiang-ngiang, oh saya ini bodoh ya. Padahal tidak seperti itu. Yang namanya murid itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Ketika sudah mengetahui bahwa pemberian ranking itu tidak boleh, nanti Bu bagaimana Bu? Nanti kalau misalkan ada yang menanyakan, Bu anak saya peringkat berapa? Nanti tinggal dijelaskan seperti ini Pak. Misalkan si A, Bu anak ibu ini pintar dalam berhitung, tetapi dalam hal misalkan olahraga kurang, seperti itu. Jadi semuanya bagus gitu. Nanti lebih ditingkatkan lagi sininya. Nah untuk yang tadi misalkan si B yang peringkat terakhir urutannya dalam akademik ya Pak ya, nanti tinggal dijelaskan ke anak juga, ke orang tua, Bapak Ibu punten nih anak ibu ini ya bagus nih, yang bagusnya dulu ya, misalkan bagus nih, pinter ininya, misalkan menggambarnya, tapi nanti tolong ya untuk berhitungnya lebih diperhatikan lagi, seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa mempunyai kelebihan semua Pak, di samping ada juga kekurangannya, seperti itu mungkin ya Pak. Bisa diterima Pak Waluyo? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Sudah cukup 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Untuk yang belum paham boleh di belakang layar. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, alhamdulillah acara sudah terlewati, sudah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat di kemudian hari. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Hayati, Kepala SD Negeri 2 Bagus Wetan, di mana Ibu Eri bekerja sebagai guru di SD Negeri 2 Bagus Wetan. Saya bangga kepada seluruh guru di SD Negeri 2 Bagus Wetan, terutama kepada Ibu Eri Puspitasari yang sekarang menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Indramayu. Guru penggerak artinya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pengimbasan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Eri Puspitasari mengenai tugas aksi nyata budaya positif
Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen dan dapat diterapkan di SD Negeri 2 Gabus Wetan tercinta ini sebagai budaya positif baik bagi guru maupun bagi siswa dan bisa dilaksanakan di sekolah maupun di rumah masing-masing. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Eri Puspitasari ini bisa menjadi motivasi baik bagi guru maupun murid, dan nantinya budaya positif ini menjadi budaya yang diterapkan sehingga bisa meningkatkan prestasi guru dan siswa di SD Negeri 2 Gabus Wetan ini. Selamat kepada Ibu Eri Puspitasari yang telah melaksanakan desiminasi dengan baik dan tanpa halangan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermiati, saya rekan kerja dari Ibu Eri Puspitasari MPD di UPTD SDN 2 Gabus Wetan. Menurut saya apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Eri mengenai budaya positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini mereka itu melaksanakan disiplin, tapi karena faktor ekstrinsik bukan dari dalam dirinya, intrinsik. Semoga dengan pengenalan budaya positif ini diharapkan guru dan siswa bisa lebih baik lagi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum